Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panggi Fadila, NPM terakhir saya 105. Saya dari Rombel 3, Prodi S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan proses manufaktur sistem kemudi yang tipenya rack and pinion karena lebih populer di mobil-mobil pribadi dibandingkan yang tipe recirculating ball. Kemudian alasan saya memilih tipe ini karena saya penasaran gimana proses manufaktur sistem kemudi rack and pinion dan apa material yang digunakan pada tipe rack and pinion ini. Lanjut, untuk latar belakang, sistem kemudi merupakan komponen penting dalam kendaraan yang bertugas mengarahkan roda depan sesuai perintah pengemudi untuk menjaga kendali dan stabilitas. Setiap komponen dalam sistem ini, seperti roda kemudi atau steering wheel, kolom kemudi atau steering column, rack and pinion, serta tirot didesain menggunakan material berkekuatan tinggi untuk memastikan keandalan dalam kondisi beban operasional yang beragam. Inovasi dalam desain dan proses manufaktur seperti penggunaan forging, machining presisi, serta perlakuan panas memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan performa. Pemilihan material seperti baja karbon, paduan aluminium, dan resin sintetis bertujuan untuk mencapai keseimbangan optimal antara kekuatan struktural, daya tahan, dan efisiensi biaya. Kemudian ada komponen sistem kemudi. Yang pertama ada steering wheel atau roda kemudi atau biasa disebut itu setir yang berfungsi mengubah input pengemudi menjadi gerakan mekanis. Bentuknya bundar dengan diameter yang mempengaruhi torsi yang dibutuhkan untuk memutar roda. Yang kedua ada steering column atau kolom kemudi. Kolom kemudi ini berfungsi menghubungkan roda kemudi dengan mekanisme rack and pinion, mentransmisikan torsi, dan terdiri dari steering shaft dan housing. Kemudian yang ketiga ada rack and pinion yang dimana berfungsi mengubah gerakan putar dari steering column menjadi gerakan linear, memungkinkan kontrol arah kendaraan dengan presisi. Kemudian yang keempat ada tirot. Tirot ini berfungsi menghubungkan steering gearbox ke knuckle roda, menjaga keseimbangan kendaraan dan mentransfer gerakan kemudi ke roda. Selanjutnya ada material yang dimana material dari steering wheel tersendiri yaitu untuk bagian inti menggunakan baja atau paduan aluminium untuk kekuatan struktural, dilapisi resin sintetis untuk kenyamanan dan dihiasi pola dekoratif dengan pelindung transparan. Kulit asli atau sintetis ditambahkan untuk genggaman yang nyaman. Kemudian yang kedua ada material universal joint dan steering column, di mana universal joint menggunakan baja karbon tempa yang tipenya C1021 dengan perlakuan panas untuk kekerasan dan daya tahan. Kemudian untuk steering column tersendiri dibuat dengan forged carbon steel yang diperkuat dengan proses annealing. Kemudian selanjutnya ada material rack and pinion di mana menggunakan IC 4340 karena memiliki kekuatan tarik tinggi 670 megapascal untuk kekerasannya di 200 HV serta ketahanan terhadap keausan dan tegangan. Kemudian yang keempat ada material tirot. Tirot tersendiri terbuat dari karbon steel yang unggul dalam kekuatan tarik 320 Newton per milimeter persegi dan kekakuan optimal untuk menahan gaya aksial dibandingkan material alternatif seperti cast iron dan aluminium alloy. Lanjut, di sini ada parameter proses. Yang pertama untuk steering wheel, proses pembuatannya dimulai dengan pembuatan inti menggunakan metodenya die casting dengan material baja atau aluminium. Setelah itu, lapisan resin sintetis disuntikan untuk kenyamanan genggaman, diikuti dengan pencetakan pola dekoratif menggunakan teknik transfer hidraulik dan pelapisan pelindung transparan. Kulit sintetis atau asli ditambahkan pada bagian luar untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan saat digenggam. Kemudian selanjutnya untuk proses rack and pinion dimulai dengan pemotongan material baja menggunakan
ekstrusi atau metode die casting. Gigi pada rek dibentuk dengan metode shaping atau slotting, sementara gigi pinion diproses dengan hobbing dan grinding. Untuk ketelitian tinggi, pengerasan induksi diterapkan pada gigi untuk meningkatkan ketahanan aus. Komponen diuji untuk memastikan efisiensi transfer, gerakan, dan kinerja jangka panjang. Kemudian selanjutnya buat parameter proses dari steering column dan universal joint, di mana untuk steering column dimulai dengan baja karbon tempa yang dibentuk melalui metode forging dan permesinan presisi menggunakan CNC untuk fitur seperti lubang, koneksi, dan dudukan bearing. Proses annealing menggunakan tegangan dan steering column dirakit dengan shaft, tube assembly, dan universal joint. Kemudian untuk universal joint tersendiri dibuat dari baja karbon tempa tipenya C1021, dibentuk dengan metode forging dan diproses dengan permesinan presisi serta perlakuan panas seperti carburizing untuk meningkatkan kekerasan dan daya tahan. Setiap komponen diuji untuk memastikan fungsionalitas dan kelancaran rotasi. Kemudian lanjut buat parameter proses tie rod, di mana dimulai dengan pemilihan bilet baja karbon yang dipotong dan dipanaskan melalui hot forging. Mesin CNC digunakan untuk memotong ulir pada ujung tirot, diikuti perlakuan panas seperti metode quenching dan tempering untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan aus. Setelah itu, tirot diuji dengan tensil test, torsion test, dan uji korosi untuk memastikan ketahanan dan keandalannya dalam beroperasi. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan sebelumnya tadi, sistem kemudi terdiri dari roda kemudi, kolom kemudi, rack and pinion, dan tirot yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam mengendalikan arah kendaraan. Material yang digunakan seperti baja karbon, paduan aluminium, dan resin sintetis dipilih untuk memastikan kekuatan, ketahanan, dan kenyamanan. Proses produksi melibatkan teknik seperti die casting, forging, machining presisi, serta perlakuan panas untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan komponen. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap komponen memenuhi standar fungsional dan keselamatan, menjadikan sistem kemudi lebih efisien dan andal dalam kendaraan. Mungkin cukup presentasi dari saya. Terima kasih buat Pak Fendi selaku dosen mata kuliah proses produksi. Mungkin dari saya ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.